gabungan dari semua topik yang dipraktikum kan Bu. Terus di makalahnya itu Ibu menjelaskan kalau makalah yang harus kita buat adalah uji kuantitatif protein yang kemarin saya sudah konfirmasikan pembagiannya dan kata Ibu setiap kelompok membahas satu aja gitu. Tapi kalau mau di luar bahasan yang ada di praktikum nggak apa-apa, tapi hanya membahas uji kuantitatif proteinnya. Benar seperti itu bukan Bu? Yang dikirimkan itu adalah laporan DNA yang dikirim sudah UTS itu loh, beberapa minggu yang lalu. Oh jadi cuma mengirim ulang laporan DNA-nya ya Bu. Tapi kalau untuk Iya, makalahnya, mengirim ulang laporan DNA dan juga PowerPoint khusus oh, yang DNA. terus ini Bu izin konfirmasi lagi juga. PowerPoint-nya yang khusus DNA ya. Yang protein nanti dikirimkan ke emailnya Bu Wit sama email Biomol. Yang Ya, hari ini itu hanya laporan DNA dan PPT yang presentasi DNA. Yang protein tidak perlu mengirim PPT-nya. ini baik Bu. Nah, minggu depan baru yang protein kan ada laporan proteinnya. Laporan protein sudah apa belum ya? Belum sepertinya ya. Untuk itu Bu, kemarin tuh yang protein ditugaskannya hanya yaitu tadi Bu, yang membuat makalah tapi hanya memilih salah satu uji kuantitatif untuk dibahas di makalahnya kayak gitu Bu. Oh, kalau itu tugas dari minggu yang lalu kan, materi Iya, minggu iya lalu. Bu. Ya. Nah, minggu depan itu membuat laporan protein dari apa itu bagaimana cara pengambilan sampel protein, kemudian juga isolasi protein dan uji kuantitatif protein. Laporannya ada 3 sub materi dan mengirim PPT presentasi protein untuk yang kelompok genap. Yang presentasi minggu depan terkait dengan protein itu mengirim PPT protein dan juga laporan. Laporan ini semua mahasiswa mengirimkan laporan terkait dengan protein ke emailnya Bu Sri Widiarti dan email Biomol asisten. Paham ya? Paham Bu, terima kasih. Oke. Eh, Sebelum kita mulai untuk praktikum hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar praktikum hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya, silakan presentasi untuk kelompok 1 dan teman-temannya nanti silakan jika disiapkan pertanyaannya nanti saya dan juga yang presenternya. Silakan untuk kelompok 1. Baik, izin share screen ya, Bu. Ya, silakan. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Praktikum Biologi Molekuler kelas A akan mempresentasikan topik berjudul isolasi, analisis kualitatif, dan kuantitatif DNA pada sampel daun. Berikut adalah nama-nama dari anggota kelompok 1. Next. DNA adalah rantai molekul yang membawa informasi genetik manusia yang tersusun atas gula, fosfat, dan basa nitrogen yang saling berikatan membentuk rantai panjang heliks ganda. DNA memiliki struktur kuat dan mampu menyimpan informasi dalam waktu yang lama.
Sumber utama dari DNA yang umum digunakan dalam studi berkaitan dengan genotip manusia adalah darah, dan pada tumbuhan adalah bagian daun. DNA pada daun. Suatu bahan yang berisi informasi genetik dari suatu organisme disebut dengan genom. Genom adalah total DNA atau informasi genetik yang terdapat pada sel. Pada tumbuhan terdapat 3 macam genom, yaitu genom inti, genom mitokondria, dan genom kloroplas. Di antara ketiga genom ini, yang paling sering digunakan untuk analisis pada tanaman adalah genom kloroplas. Genom kloroplas berukuran kecil dan strukturnya stabil. Genom kloroplas bersifat lebih konservatif dengan rata-rata substitusi nukleotida yang rendah. Next. Selanjutnya adalah metode sampling daun. Pengambilan sampel pada daun sebaiknya menggunakan daun muda. Hal ini dilatar belakangi oleh kemampuan sel daun muda yang masih aktif membelah dibandingkan dengan daun yang sudah dewasa. Daun muda memiliki jumlah DNA yang lebih banyak dari daun dewasa. Jaringan tanaman yang sudah dewasa tidak dianjurkan untuk uji ekstraksi DNA karena memiliki persentase polisakarida, polifenol, dan metabolit sekunder lainnya yang tinggi. Salah satu hal yang harus diperhatikan saat pengambilan sampel adalah yang pertama, asal bagian sampel tersebut. Menurut Yuwono pada tahun 2008, setiap sampel yang diambil dari bagian tertentu perlu diberi perlakuan yang berbeda-beda. Yang kedua adalah jarak tempat sampling dengan laboratorium. Jarak yang jauh dengan jarak yang dekat memiliki jenis perlakuan yang berbeda. Tujuannya adalah untuk mempertahankan kondisi dan kualitas sel selama menuju laboratorium. Untuk jarak yang jauh atau sampel yang tidak langsung diisolasi, bisa dilakukan dengan teknik sampling dua cara, yaitu yang pertama teknik kering, dengan menggunakan plastik klip dan silika gel. Silika gel berfungsi untuk menyerap kelembapan udara pada wadah tertutup agar sampel tidak berjamur atau rusak. Selain itu, plastik klip yang tertutup dapat menjaga kekedapan udara maupun uap air di dalam daun. Teknik sampling yang kedua adalah bisa dilakukan dengan teknik basah. Contohnya dengan memasukkan sampel ke dalam tisu basah yang kemudian dimasukkan ke dalam plastik klip. Menurut Adriana pada tahun 2009, sampling daun bisa dilakukan dengan memasukkan daun ke dalam plastik klip yang berisi buffer, sambil ditutup plastik, ditekan agar udara keluar, dan buffer akan melindungi semua permukaan sampel. Selanjutnya, sampel disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius. Jika jarak tempat sampling dekat dengan laboratorium, maka proses sampling bisa dilakukan dengan memasukkan sampel ke dalam tisu dan langsung dibawa ke laboratorium untuk diisolasi. Selanjutnya, beberapa hal yang perlu diperhatikan saat proses pengambilan sampel daun adalah yang pertama, sebaiknya dilakukan sebelum tanaman melakukan fotosintesis, yaitu sekitar sebelum pukul 7 pagi. Pengambilan sampel pada pagi hari bertujuan agar sampel daun memiliki banyak DNA ketika diisolasi. Karena pada jam tersebut matahari belum terlalu terang dan tumbuhan belum melakukan fotosintesis. Yang kedua adalah daun yang diambil adalah daun yang ada di pucuk atau bagian 2 hingga 4 helai daun dari pucuk. Hal ini dilatar belakangi oleh sel-sel pada daun muda yang masih aktif membelah dibandingkan dengan daun yang sudah dewasa. Daun muda memiliki jumlah DNA yang lebih banyak daripada daun dewasa. Jaringan tanaman yang sudah dewasa tidak dianjurkan untuk ekstraksi DNA karena memiliki persentase polisakarida, polifenol, dan metabolit sekunder lainnya yang lebih tinggi. Next. Selanjutnya, sampel yang telah didapatkan akan dilakukan isolasi DNA-nya. Isolasi DNA merupakan proses pemisahan DNA murni dari molekul sel yang lain seperti lemak, karbohidrat, dan protein untuk digunakan sebagai analisis molekuler. Prinsip dari isolasi DNA dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu lisisel, purifikasi DNA, dan presipitasi DNA. Lisisel merupakan tahap pertama yang menentukan keberlanjutan dalam isolasi DNA, karena bagian sel yang menjadi barier akan DNA yang terkandung dalam sel harus dikeluarkan, sehingga sel harus dilisiskan dengan cara penghancuran dinding sel, yaitu khusus sel dari organisme hidup yang memiliki dinding sel seperti tumbuhan dan bakteri, membran sel, dan membran dari inti sel yang menjadi lokasi DNA bertempat. Penghancuran ini dapat dilakukan secara mekanik dengan pengurusan menggunakan mortar dan alu. Secara kimiawi, pemberian larutan deterjen seperti SDS dan CTAB
maupun enzimatis dengan pemberian enzim tertentu. Selanjutnya, purifikasi DNA. Purifikasi DNA merupakan tahap kedua yang mana setelah semua komponen dari dalam sel keluar, pemurnian akan komponen DNA perlu dilakukan dengan penyingkiran komponen atau kontaminan yang dapat mengganggu pemurnian DNA. Pemurnian ini dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa senyawa kimia seperti proteinase K. Selanjutnya, presipitasi DNA. Presipitasi DNA merupakan tahap terakhir yang mana larutan sampel yang telah dimurnikan akan diberikan presipitan untuk penggumpalan atau pembentukan agregat DNA dengan metode salting out atau larutan alkohol, sehingga ketika disentrifugasi, pelet yang mengendap merupakan hasil penggumpalan DNA yang dapat diisolasi dari supernatan dan dapat dilarutkan dalam larutan TE yaitu tris HCl dan EDTA pH 7,6 untuk proses analisis DNA lebih lanjut. Next. Lalu berikut adalah metode isolasi DNA. Yang pertama, daun 1 gram dipotong kecil-kecil dan dihaluskan dengan mortar alu dan nitrogen cair. Selanjutnya, sampel ditambahkan buffer ekstrak, lalu di-vortex dan diinkubasi pada suhu 65 derajat Celcius selama 60 menit. Kemudian sampel akan disentrifugasi pada 8000 rpm selama 10 menit pada suhu 4 derajat Celcius. Kemudian supernatan diambil dan ditambahkan larutan campuran fenol, kloroform, dan isoamil alkohol dengan perbandingan 25:24:1, lalu di-vortex. Selanjutnya, supernatan disentrifugasi kembali, supernatan diambil dan ditambahkan amonium asetat dan etanol dingin, lalu di-mix gently, dan diinkubasi pada minus 20 derajat Celcius semalaman. Selanjutnya, supernatan dibuang dan pelet ditambahkan etanol 70%. Terakhir yaitu pelet dikeringkan pada suhu 55 derajat Celcius, lalu dilarutkan dalam buffer TE pH 7,6. Next. Kemudian DNA yang telah diisolasi akan dilakukan uji kuantitatif dan kualitatif. Uji kuantitatif DNA dilakukan secara spektrofotometri pada panjang gelombang 260 nm untuk serapan maksimum asam nukleat dan 280 nm untuk serapan maksimum protein, sehingga diperoleh nilai konsentrasi dan kemurnian DNA hasil isolasi. Pengujian lebih lanjut dengan menggunakan gel agarosa untuk memastikan konsentrasi dan kemurnian DNA. Selanjutnya, uji kualitatif DNA dilakukan untuk mengetahui adanya degradasi DNA dengan menggunakan gel agarosa. Berdasarkan penelitian pada referensi jurnal yang diacu, uji kualitatif ini dapat dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu pemendekan DNA dengan enzim restriksi E. coli dilakukan dalam 20 mikroliter larutan berisi 4 mikroliter DNA, 10 kali buffer uji, 2 mikroliter BSA, dan 8 unit E. coli pada suhu 30 derajat Celcius selama semalaman. Kemudian dilanjutkan dengan elektroforesis dengan gel agarosa 1% dan divisualisasikan dengan gel documentation system. Next. Amplifikasi genom DNA dengan primer acak dilakukan dalam 25 mikroliter campuran reaksi yang berisi komponen isinya dapat dilihat pada slide dengan menggunakan thermal cycler pada kondisi PCR yang dapat dilihat pada slide untuk tahap initial denaturation, annealing, extension, dan final extension. Hasil PCR di elektroforesis dengan gel agarosa 1,5% dalam 0,5 kali TBE. Setelah itu diamati untuk memastikan kesesuaian genom DNA untuk amplifikasi PCR. Selanjutnya amplifikasi PCR dengan primer spesifik gen kloroplas secara universal yaitu dengan A49325 dan A49865 yang dilakukan dalam 50 mikroliter campuran reaksi dengan komponen isinya dapat dilihat pada slide. Pada kondisi PCR yang dapat dilihat pada slide untuk tahap initial denaturation, annealing, extension, dan final extension. Hasil amplifikasi dilakukan sequencing DNA dengan sequencer otomatis.
ABI 373, dan kit Terminator Cycle Sequencing. Next. Selanjutnya pembahasan pada tabel 1 menunjukkan data perubahan pH pada ekstrak daun Phyllanthus emblica pada kondisi normal dan kondisi setelah diberi penstabil pH berupa NaOH. Observasi dilakukan secara berkala dari ekstrak pada 3 tingkat maturitas daun yang berbeda, yaitu daun muda lunak, daun muda yang sepenuhnya mengembang, dan daun dewasa. Pada sampel dengan kondisi normal, selama proses isolasi genom DNA menunjukkan penurunan tajam pH dari 8 hingga 4,2 ketika metode CTAB diterapkan. Sedangkan perubahan pH lebih stabil pada kisaran 7,41 sampai 7,66 ketika diberi penambahan NaOH. Tingkat pH sampel yang dijaga tetap stabil dapat menjaga sampel DNA agar tidak mudah terdegradasi dan juga terjaganya kualitas DNA. Pada gambar 2 ditunjukkan hasil DNA yang diisolasi menggunakan protokol normal saat dikenai elektroforesis gel agarosa menunjukkan adanya degradasi DNA pada semua sampel. Sedangkan untuk DNA yang diisolasi dengan protokol yang dimodifikasi menghasilkan DNA genomik utuh yang berkualitas tinggi dengan sedikit atau tanpa adanya degradasi. Next. Pada tabel 2 yaitu terkait analisis kualitatif dan kuantitatif DNA pada 3 tingkat maturitas yang berbeda dengan metode spektrofotometri menunjukkan bahwa DNA yang diisolasi menggunakan protokol normal menghasilkan DNA berkualitas buruk dengan penurunan hasil yang signifikan. Sebaliknya, DNA yang diisolasi menggunakan protokol yang telah dimodifikasi menghasilkan DNA berkualitas tinggi dengan rasio absorbensi pada panjang gelombang 60/280 berkisar antara 1,92 hingga 2,03. Peningkatan rasio absorbensi pada panjang gelombang 260/280 menjadi 2,03 pada salah satu sampel kemungkinan disebabkan oleh adanya kontaminasi RNA. Namun, hal ini dapat diatasi dengan memberi perlakuan RNase pada sampel. Pada gambar 3, kuantitas DNA meningkat 3-5 kali tergantung dari maturitas sampel daun. Daun muda lebih sesuai untuk menghasilkan DNA yang lebih tinggi jika dibandingkan daun yang lunak dan dewasa. DNA yang diisolasi dengan protokol yang dimodifikasi dapat dipotong secara efektif dengan enzim restriksi E. coli seperti yang ditunjukkan pada hasil elektroforesis gel agarosa. Selain itu, hal ini memungkinkan kontaminan berupa protein dan karbohidrat tidak mengganggu mobilitas DNA yang telah dipotong. DNA genomik yang diisolasi dengan protokol modifikasi saat diamplifikasi dengan salah satu operon random primer untuk memverifikasi kesesuaian DNA pada genetic fingerprinting, sekitar 8-10 peta DNA dipisahkan dalam gel agarosa dan menghasilkan kesesuaian DNA genomik untuk karakterisasi molekuler Phyllanthus emblica. Fragmen ini berkisar antara 200 sampai 2320 base pair, sehingga protokol ini efisien untuk amplifikasi gen sekitar 3000 base pair tanpa degradasi. Saat DNA genomik Phyllanthus emblica dan Phyllanthus indovisceri diuji lebih lanjut untuk amplifikasi intron tRNL dari genom kloroplas, didapatkan produk PCR dari intron tRNL dengan berat molekuler 540 base pair. Dan produk ini sesuai untuk sequencing DNA. Kualitas DNA yang dihasilkan dari protokol isolasi DNA yang dimodifikasi ditunjukkan oleh data sequence intron tRNL dari Phyllanthus emblica dan Phyllanthus indovisceri yang menunjukkan bahwa seluruh fragmen intron tRNL kedua spesies ini tetap utuh tanpa adanya degradasi pasangan basa. Next. Pada tabel 3 ditunjukkan sampel DNA yang diisolasi dengan menggunakan protokol yang dimodifikasi tidak menunjukkan perbedaan mencolok terkait dengan kualitas tetapi berbeda dalam hasil DNA mereka. Isolasi DNA genom dari jaringan daun muda pada varietas komersial Phyllanthus emblica yang berbeda, yaitu Banarasi, NA9, Krishna, Cakaya, dan Kancan dengan menggunakan protokol dimodifikasi menghasilkan hasil yang dapat direproduksi dan didapatkan DNA genomik berkualitas tinggi. Rasio absorbensi pada panjang gelombang 260/280 dari sampel-sampel ini berkisar dari 1,74 sampai 1,95, yang mana menunjukkan kualitas DNA yang dapat diterima untuk studi molekuler berbasis PCR. Selain itu, semua varietas Phyllanthus emblica menghasilkan DNA mulai dari 364 sampai 440 mikrogram per gram jaringan daun. Next.
Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang didapatkan dari materi ini yaitu DNA merupakan rantai molekul yang membawa informasi genetik. Total DNA disebut genom. Tumbuhan memiliki 3 genom yaitu genom inti, genom mitokondria, dan genom kloroplas. Sampel daun yang digunakan berupa daun muda. Faktor yang diperhatikan pada sampling daun adalah waktu sampling, jarak lokasi sampling, dan bagian tanaman yang diambil. Isolasi DNA merupakan proses pemisahan molekul DNA dari molekul kontaminan. Prinsip isolasi DNA yaitu ada 3, resisel, purifikasi, dan presipitasi DNA. Uji kuantitatif DNA dilakukan dengan spektrofotometri untuk memperoleh konsentrasi dan kemurnian DNA. Selain itu, untuk uji kualitatif DNA dilakukan dengan elektroforesis gel agar-rosa untuk mengetahui adanya degradasi DNA. Terkait pembahasan, kesimpulan yang didapatkan yaitu pH yang terjaga selama proses isolasi dapat menjaga kualitas DNA, dan DNA yang diekstraksi dengan protokol yang telah dimodifikasi, modifikasinya itu penambahan NaOH untuk stabilisasi pH, memiliki hasil yang lebih baik daripada protokol normal. Next. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan teman-temannya, jika ada yang tanya, silahkan. Baik, Kak. Permisi. Sebentar, coba ke slide yang pertama. Nama-nama anggotanya. Halo. Ya, Bu, sudah di-share screen pada bagian nama anggota kelompok, Bu. Ya, yang bertanya tadi siapa? Oke, ya baik. Saya Info Tamadiah dari Biologi C. Mohon maaf tidak bisa on cam. Tadi kan dijelaskan bahwa daun yang keluar itu Kelas apa ini? Kelas apa? Biologi C. Baik, tadi Namanya tadi? Infratul Madiyah. Baik, Silakan. tadi kan dijelaskan bahwa daun tua itu memiliki kandungan polisakarida tinggi maupun polifenolnya tinggi. Nah, apabila tanpa sepengetahuan itu digunakan bahwa daun itu daun tua maupun muda itu. Nah, apa yang terjadi jika polisakarida polifenol itu terlalu tinggi pada uji DNA? Itu yang terjadi gimana? Terus apakah ada penanganan khusus jika kandungan tersebut memiliki polisakarida maupun polifenol yang tinggi? Terima kasih. Permisi, Infratul, apakah saya terdengar? Iya, terdengar. Ya, baik. Ini boleh langsung menjawab ya, Bu Dewi? Atau dikumpul dulu pertanyaannya? Oh, ya baik, Bu. Saya Fitra Ibrahim, izin menjawab. Nanti kalau dari teman-teman kelompok ingin menambahkan, monggo. Jadi saya ingin menjawab dulu ya untuk pertama. Jadi kalau yang mengenai keberadaan polifenol sama polisakarida atau yang selain DNA itu tetap ada dalam pengujian dalam isolasi DNA, kan tadi ada purifikasi ya. Kalau misalkan ini dibiarkan, itu maka hasil akhirnya itu adalah kemurnian DNA itu terganggu. Dalam artian kalau misalkan tadi Infratul tadi memperhatikan dalam pengujian ya, dalam spektrofotometer kan nanti ada
perbandingannya rasio antara gelombang 260 dengan 280, di mana itu yang 260 untuk absorbansinya DNA dan 280 itu absorbansinya protein. Ini kalau misalkan polifenol itu lebih ke 230 ya. Tapi ini kalau misalkan kita mengikuti 230 yang dari 260 sampai 230 dibandingkan, kalau dibiarkan keberadaan polifenol dan polisakarida yang bukan DNA ini, ujung-ujungnya kita gagal dalam mengekstrak atau mengisolasi DNA, karena kita sebenarnya kan fokusnya mau ke DNA. Namun karena tadi kita membiarkan ya, dalam kasus yang tadi Info Art tanyakan itu, ujung-ujungnya DNA kita ya tidak murni atau bahkan malah itu bukan larutan yang DNA yang kita analisis lebih lanjut, begitu Info Art. Kalau kita biarkan atau kita tidak menangani atau tidak menyingkirkan kontaminan yang selain DNA itu untuk jawaban pertama. Untuk yang kedua, mengenai antisipasinya tadi sudah dijelaskan ya tadi pada proses purifikasi DNA itu kan ada di pemberian, kalau misalkan protein itu kan didegradasi dengan proteinase K, enzim ya. Atau kalau misalkan yang polifenol itu ada yang pemberian yang kalau kemarin kita sudah belajar itu ada pemberian isoamil alkohol campurannya sama kloroform, sama satunya itu saya lupa ya. Jadi ada 3 komponen, mungkin dari teman-teman nanti yang kelompok kami ini bisa menambahkan. Jadi antisipasinya itu memberikan larutan enzimatis atau larutan kimiawi yang bisa mendegradasi komponen selain DNA. Mungkin dari teman-teman kelompok 1 ada yang ingin menambahkan jawaban dari yang telah saya sampaikan untuk pertanyaannya ini. Terima kasih. Ya, baik, saya izin menambahkan. Jadi kalau misal dalam sampel daun itu ada kandungan polifenolnya, menurut penelitian dari Kumairo dan kawan-kawan tahun 2016, itu akan menghasilkan larutan DNA-nya tuh berlendir dan berwarna kuning. Hal ini dikarenakan polifenol tuh menghambat proses isolasi DNA karena kerja beberapa enzim, di antara enzim ligase, polimerase, dan endonuklease. Nah, senyawa ini itu mampu menghambat proses PCR DNA dikarenakan polifenol akan mengikat DNA secara kovalen dalam keadaan teroksidasi. Adanya reaksi oksidasi ini menyebabkan warna kecoklatan pada DNA. Cara penanganan yang saya ingin tambahkan itu benar tadi yang dikatakan oleh teman saya, dapat digunakan penggunaan buffer setil trimetil amonium bromida atau CTAB, dan juga antioksidan tertentu berupa polivinil polyprolidon atau PFP, di mana antioksidan PFP ini merupakan senyawa polimer yang dapat menghilangkan polifenol pada tumbuhan. Kemudian PFP ini itu akan caranya PFP ini tuh akan membentuk ikatan hidrogen kompleks dengan senyawa polifenol yang kemudian nanti dilakukan sentrifugasi sehingga senyawa polifenolnya itu terpisah dari DNA. Seperti itu yang dapat saya tambahkan. Terima kasih. Ya, saya izin menambahkan sedikit dari penjelasan teman-teman tadi. Nama saya Nurani Rosyada. Jadi terkait kan tadi dari Yudis sama Wildanu sudah menjelaskan terkait cara penanganannya. Tapi saya mungkin mau menambahkan soal pencegahannya gitu. Jadi ketika sebelum melakukan saat isolasi itu apabila kondisi polisakarida yang terlalu banyak itu bisa dicegah dengan misalnya menggunakan buffer TE dengan NaCl juga yang konsentrasinya itu berkisar antara 0,5 hingga 3,0 molar. Lalu juga untuk polisakarida ini bisa dihilangkan secara efektif menggunakan metode salting out atau tadi yang juga sebenarnya sudah dijelaskan di metode isolasi itu menggunakan presipitasi garam dengan menggunakan NaCl dengan konsentrasi 1,0 hingga 2,5. Sekian, terima kasih. Permisi, saya Nenis dari kelas A. Mungkin sedikit izin untuk menambahkan. Jadi permasalahan utama yang sering muncul dalam melakukan proses isolasi DNA selain karena daun dewasa yang mengandung banyak kandungan polifenol dan polisakarida itu terdapat kandungan senyawa lain yang mampu menghambat tahapan dari isolasi DNA antara lain seperti protein, RNA, dan senyawa metabolit sekunder. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, apakah dari saudari Fatul sudah menjawab ataukah ada feedback? Baik, terima kasih atas penjelasannya dari kelompok 1. Terima kasih. Baik, sama-sama.
ada lagi yang tanyakan dari teman? Permisi, Bu. Permisi kelompok 1. Iya, namanya siapa? Iya, saya Zuratin Hurota dari kelas A, izin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan ya pada hasil kalau pada metode modifikasi itu hasilnya lebih efektif karena tidak terjadi degradasi DNA. Nah, yang ingin saya tanyakan, faktor dari modifikasi itu yang membuat keberhasilannya itu faktor apa saja ya? Kalau saya boleh tahu. Terima kasih. Halo. Bu, saya izin menjawab. Saya Desti Ramadhani izin menjawab pertanyaan dari Zuratin. Jadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap degradasi DNA menurut jurnal yang telah disampaikan tadi, salah satu faktornya itu pH. Jadi pH yang optimal untuk didapatkan DNA yang murni itu berkisar antara 7,41 sampai 7,66. Jika pH-nya itu stabil, maka tidak mudah terdegradasi dan kualitasnya itu tetap terjaga begitu. Mungkin dari teman-teman akan menambahkan jawabannya. Ya, halo. Saya izin menambahkan sedikit ya. Jadi seperti yang dikatakan Desi tadi, kebanyakan itu kalau waktu isolasi DNA itu yang pada daun itu karena pH-nya itu berubah gitu. Jadi pH-nya itu mengalami penurunan sehingga menyebabkan larutannya itu bersifat asam. Nah, itu kan bisa mendegradasi DNA. Nah, tujuannya penambahan NaOH ini itu untuk menstabilkan seperti yang dikatakan Zul tadi waktu presentasi, itu untuk menstabilkan pH-nya pada kisaran pH optimum itu. Jadi yang faktor yang menyebabkan keberhasilan, maksudnya DNA yang didapatkan dengan perlakuan ini lebih tinggi itu karena pH-nya tadi yang stabil gitu dengan penambahan NaOH gitu. Mungkin teman-teman lain ada yang mau menambahkan juga. Ini yang menjawab ini tadi siapa? Firda, Bu, mohon maaf. Firda. Oh iya. Ya. Firda, kenapa kok pH-nya turun? Kan sudah membuat larutan itu kan sudah di standar. Sudah buffer itu tidak bisa turun lagi. Oh iya, Bu. Tadi kenapa kok pH-nya jadi turun waktu penjelasan? Iya, kalau menurut kalau menurut jurnal yang kita baca itu kebanyakan waktu isolasi DNA itu terdapat beberapa kesalahan, mungkin pH itu mengalami penurunan gitu, Bu. pH-nya siapa yang mengalami penurunan? pH dari tadi sampel. Ya. Lah iya, kenapa kok pH sampel yang turun itu kenapa? Saya belum pernah ini mengalami pH sampel yang turun gitu. Dan juga tidak pernah mengukur ketika isolasi DNA lalu pH-nya saya ukur berapa, itu tidak pernah. Iya, untuk itu saya belum baca lebih lanjut, tapi kalau di jurnal itu dikatakan karena itu, Bu, penurunan pH itu. Iya, kenapa kok pH sampel itu bisa berubah? Sebentar, Bu. Kalau di jurnal ini saya belum menemukan alasannya, mungkin teman-teman bisa membantu. Jawabannya kurang tepat ya. Jadi tidak ada pH sampel itu yang berubah-berubah, itu tidak ada. Kecuali kalau kita itu waktu purifikasi protein itu karena proteinnya itu dapat berubah pH itu mungkin, tapi kalau DNA itu tidak berubah pH-nya. Oh iya, terima kasih Bu atas koreksinya. Lalu tadi itu dijelaskan kenapa kalau sebaiknya itu waktu presentasi jelaskan sebaiknya itu menggunakan
daun yang muda. Nah, kriteria daun yang muda itu yang seperti apa? Kira-kira bagaimana ini? Yang belum menjawab siapa? Kelompok 1 sudah menjawab semua. Permisi Bu, izin menjawab. Iya, siapa namanya? Saya Sinta dari kelompok 1 untuk kriteria dan muda yang digunakan itu pertama yang berada di pucuk, kemudian untuk daunnya sendiri masih lunak atau daunnya masih agak lembek begitu, kemudian untuk warna daun sendiri masih hijau muda. Nah, kenapa kok yang dipilih yang muda ini? Selain dia itu kandungan senyawa metabolitnya itu rendah, itu kenapa kok dipilih yang muda gitu, yang disarankan? Zulkarnain mungkin silakan menjawab. Zulkarnain ada enggak? Ya Bu, ada Bu. Iya, apa jawabannya? Jadi menurut literatur yang telah dibahas di kelompok kami itu, daun muda selain yang tadi kandungan metabolitnya rendah itu, daun muda itu masih memiliki kepadatan sel per volume yang lebih tinggi dan menghasilkan DNA yang lebih banyak dibandingkan daun tua. Bu. Bukan, kalau daun muda itu kan masih pertumbuhan. Berarti di situ ada jaringan apa yang mengalami pertumbuhan? Meristematik. Jaringan meristem. Nah, berarti di situ ada pembelahan sel, otomatis DNA-nya banyak apa sedikit? Banyak. Banyak, ya. Terus kemudian kalau kita itu mengambil sampel yang di hutan, kemudian yang daun muda ini lebih tinggi dan tidak dimungkinkan untuk mendapatkan. Kira-kira kalau mengambil daun tua boleh apa enggak? Nadia, coba Nadia, jawabannya apa? Kira-kira boleh apa enggak? Iya Bu, saya izin menjawab. Untuk pengambilan itu diusahakan menggunakan daun yang muda Bu, seperti itu. Kemudian jika menggunakan daun yang lebih tua seperti itu bisa dilakukan purifikasi selanjutnya. Jadi boleh apa enggak kalau pakai daun tua? Gimana Nadia? Boleh apa tidak? Jika kondisi tidak memungkinkan bisa Bu. Oke. Kemudian Aleida. Nah, kalau bisa ini harus diapain ini daunnya ini? Kira-kira ada perlakuan khusus apa sama dengan caranya isolasi DNA pada umumnya? Bagaimana Aleida? Aleida hadir apa enggak ini? Iya Bu, saya izin menjawab. Jadi kalau misalnya sampel yang digunakan adalah daun tua, itu prosesnya nanti lebih susah karena DNA yang ada di daun itu lebih sedikit daripada daun yang muda, begitu Bu. Selain itu, Bagaimana yang lebih susah? daun tua juga mengandung metabolit sekunder, begitu. Jadi perlu dilakukan purifikasi untuk mendapatkan DNA-nya, begitu Bu. Iya, kan semuanya dilakukan purifikasi. Jadi itu maupun daun tua ataupun daun muda itu bisa dilakukan analisis DNA. Meskipun tidak hanya daun ya, batang, akar semuanya itu bisa. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan itu buffernya. Buffernya ada tambahan-tambahan tertentu dia untuk mengekstraksi, untuk optimalisasi ekstraksi.
Nah, terima kasih untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 3 yang terkait dengan isolasi DNA. Saya persilahkan untuk presentasi 10 menit ya. Ini terlalu lama ini tadi. Silakan share screen-nya ditutup dulu untuk kelompok 1, dilanjutkan untuk kelompok 3. Izin share screen ya, Bu. Iya. Apakah sudah terlihat? Sudah, silahkan. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dewi Rati Tirtosari selaku Asisten Praktikum Biologi Molekuler. Kami kelompok 3 kelas Biologi A akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait DNA epitel pipi pada manusia. Next slide. Sebentar. Anggota kelompok 3 di atas ada saya Maf'ulisa Dewi Febrianti Islami, ada Septi Tri Puspitasari, ada Victor Alfianus Guterres Jose, ada Kholifatun Niswah, ada Rifka Kamila, ada Zurotin Purwata Ayun, ada Raihana Melati Subekti, ada Nabila Nurasyada, ada Regina Sania Andini, ada Cicin Vinolia Alfionita, ada Ilsa Kalista Salsabila, ada Sela Zahra Kumala Asmi, dan Putri Ramadhani. Next slide. Pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang. Diagnosis molekuler merupakan teknik biologi molekuler yang digunakan dalam laboratorium untuk identifikasi penyakit menular, genetika, farmakogenomik, dan onkologi. Dalam tes genetika, DNA akan dianalisis dan diidentifikasi apakah memiliki kelainan atau perubahan urutan basa nukleotida. DNA merupakan molekul yang mengkode semua karakter fenotip maupun genotip suatu organisme. Tahapan penting dalam diagnosis molekuler adalah isolasi DNA, yaitu proses memurnikan asam nukleat dan menghilangkan makromolekul dalam sel yang dapat menghambat proses PCR. Isolasi DNA pada manusia dapat menggunakan sel epitel mulut karena memiliki kelebihan seperti sampel mudah didapat, ekonomis, dan pengerjaan relatif lebih cepat. Next slide. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalah pada topik kali ini yaitu bagaimana analisis DNA pada epitel pipi manusia, sedangkan tujuannya yaitu untuk mengetahui analisis DNA pada epitel pipi manusia. Next slide. Selanjutnya ada teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel bisa dilakukan dengan bussal swab dengan cotton bud dengan menggosoknya dalam pipi. Namun pada jurnal juga dijelaskan ada teknik lain yaitu pertama-tama subjek disarankan menyikat gigi dan berkumur terlebih dahulu. Batang kayu kemudian digosokkan ke dalam rongga mulut dengan gerakan memutar sebanyak 3 kali di bagian kiri dan kanan. Larutan isotonik sebanyak 15 ml dimasukkan ke dalam mulut untuk berkumur. Hasil bilasan kumur ditampung dalam pot steril dan dilakukan panen sel epitel. Sel epitel yang diperoleh dipastikan dengan pengamatan mikroskopis dengan pengambilan sampel bilasan kumur menggunakan jarum OC ujung bulat dan dioleskan pada objek glass. Next slide. Kemudian diteteskan lactophenol blue sebanyak 1 tetes ke dalam objek glass dan ditutup dengan cover glass. Pengamatan sel epitel pipi ini dapat dilakukan pada mikroskop binokuler Olympus CX23 dengan perbesaran 100 kali. Next. Selanjutnya yaitu isolasi DNA sel epitel pipi. Dari teknik pengambilan sampel yang tadi, bilasan kumur sebanyak 1 mili, kemudian disentrifugasi dalam 4000 rpm selama 5 menit. Supernatant dibuang, peletnya digunakan, dan juga ditambahkan 567 mikroliter buffer TE, kemudian ditambahkan 20 mikroliter SDS 10%, 20 mikroliter proteinase K, kemudian di vortex selama 30 menit, dan dilakukan inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 30 menit. Kemudian ditambahkan 6 mikroliter NaCl 5 molar dan 600 mikroliter buffer CTAB. Kemudian dilakukan inkubasi pada suhu 65 derajat Celcius selama 30 menit.
kloroform dan isoamil alkohol dengan perbandingan 24:1. Kemudian dihomogenasikan dengan membolak-balikan tabung dan disentrifugasi kembali pada 8.000 rpm selama 10 menit. Kemudian lapisan yang paling atas dipindahkan ke mikrotub yang baru dan ditambahkan fenol, kloroform, dan isoamil alkohol dengan perbandingan 24:24:1. Kemudian dihomogenkan dengan membolak-balikan mikrotub dan juga disentrifugasi selama 10 menit pada 8.000 rpm. Kemudian lapisan atasnya diambil kembali, supernatannya ditambahkan isopropanol, kemudian dihomogenasikan kembali, dibolak-balikan tabung, disentrifugasikan kembali pada 8.000 rpm dengan waktu 10 menit, dan supernatannya dibuang, kemudian peletnya digunakan dengan menambahkan 500 mikroliter etanol 70%. Selanjutnya, disentrifugasi pada 8.000 rpm selama 10 menit, kemudian ditunggu hingga dikering anginkan hingga tidak tercium aroma alkoholnya. Kemudian ditambahkan 50 mikroliter buffer TE dan suspensi DNA-nya dapat disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius. Selanjutnya untuk uji kuantitatif DNA, uji ini digunakan untuk melihat besaran molekul DNA yang terkandung dalam suatu hasil isolasi. Dan hasil dari uji ini apabila nilainya semakin besar, maka kadar DNA yang terkandung itu semakin baik. Kemudian untuk metode uji kuantitatif DNA sel epitel pipi dapat menggunakan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang 260 nanometer dan 280 nanometer. Selain itu juga dapat digunakan spektrofotometer Genesis 10S UV vis dan juga Power Wave X dengan reagen picogreen. Reagen picogreen ini merupakan reagen untuk pewarnaan asam nukleat, dan hasil uji kuantitatif DNA epitel pipi yang diperoleh ini dapat dilihat pada panjang gelombang 260 nanometer. Kemudian konsentrasi DNA dapat dihitung dengan konsentrasi sampel dengan absorbansi 260 dikali faktor pengenceran dikali 50, di mana larutan dengan nilai absorbansi 1 sebanding dengan 50 mikrogram untai ganda DNA per mili. Kemudian, kemurnian DNA ini didapatkan dari perbandingan absorbansi 260 banding 280 dan nilai konsentrasi DNA. Untuk kemurnian DNA yang baik adalah dalam rentang 1,8 hingga 2, dan apabila nilai kemurnian DNA ini melebihi 2, maka itu terdapat kontaminan RNA. Selanjutnya adalah uji kualitatif DNA. Uji kualitatif DNA merupakan salah satu standar yang digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, serta memurnikan DNA. Kami bawakan kali ini dengan menggunakan DNA pada gel agarose. Yang selanjutnya, lokasi DNA pada gel tersebut diidentifikasi serta langsung menggunakan pewarna berfluorens. Berikut merupakan tabel hasil uji kualitatif DNA dengan menggunakan metode CTAB modifikasi. Kemurnian atau kualitas DNA diukur pada panjang gelombang 260 atau 280 nanometer. Kuantifikasi DNA modifikasi 2 menunjukkan peningkatan kualitas DNA dibandingkan dengan modifikasi 1. Hasil isolasi DNA pada modifikasi 2 memiliki nilai antara 1,8 hingga 2, sehingga menandakan DNA hasil isolasi cukup murni. Namun masih mengandung molekul pencemar seperti protein dan fenol. Hasil DNA keseluruhan berada dalam kisaran 400 hingga 480 gram per liter. Hal ini telah mencukupi syarat konsentrasi DNA yang diperlukan dalam proses PCR, yaitu 200 gram per liter per reaksi. Jadi pada gambar 3 berikut menyajikan seluruh hasil isolasi DNA yang menunjukkan pita yang tegas dan tajam. Hasil ini menginterpretasikan bahwa DNA memiliki kualitas yang baik dan tidak mengalami denaturasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa proses isolasi berjalan dengan baik. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Uji DNA pada epitel pipi manusia dapat dilakukan menggunakan uji kualitatif dan uji kuantitatif. Uji kuantitatif DNA digunakan untuk melihat besar molekul DNA yang terkandung dalam suatu hasil isolasi, sedangkan uji kualitatif DNA digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan memurnikan DNA.
Hasil uji DNA epitel pipi diperoleh dari konsentrasi DNA pada panjang gelombang 260 nanometer. Dilakukan menggunakan elektroforesis pada arus konstan dan sampel DNA pada gel agaros. Hasil secara keseluruhan berada dalam kisaran 400 sampai 480 gram per liter. Jumlah ini mencukupi syarat konsentrasi DNA yang diperlukan dalam proses PCR, yaitu 200 gram per liter per reaksi. Berikut ini merupakan referensi yang kelompok kami gunakan. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas presentasinya. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada teman-temannya. Iya, Bu. Permisi. Yang mau bertanya silahkan. Iya, perkenalkan Iya. saya Rika Ayu Kusumawardhani dari kelas A. Izin bertanya terkait dengan isolasi ini. Sebelumnya terima kasih kelompok 3 atas presentasinya. Tadi dijelaskan pada hasil dan pembahasan uji kualitatif DNA, itu terjadi peningkatan kualitas DNA pada modifikasi yang kedua. Ya, yang ingin saya tanyakan itu mengapa hasil dari metode tadi itu modifikasi yang kedua itu berbeda dengan modifikasi yang pertama, dan apa yang menyebabkan peningkatan kualitas DNA pada modifikasi yang kedua? Terima kasih. Baik, Rika, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Apakah ini langsung dijawab, Ibu Rati? Iya, silakan. Iya, baik. Perkenalkan, nama saya Regina Sania Andini. Saya izin menjawab pertanyaan dari Rika. Menurut jurnal yang saya baca, yakni dari Bessinge dan Clark tahun 2015, perbedaan mendasar pada metode CTAB modifikasi 2 dan modifikasi 1 dan 2, yakni terletak pada waktu inkubasi pada lisis sel. Pada metode CTAB modifikasi yang pertama, masa inkubasi lebih panjang pada penambahan buffer TE, SDS 10% dan proteinase K. Nah, pada tahap ini SDS dan proteinase K memiliki peranan sebagai agen proteolitik, yakni untuk mendenaturasi protein dalam membran sel. Begitu, Bu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Iya, permisi, saya Mafulisa izin menambahkan. Tadi telah dijelaskan pada modifikasi 1 CTAB oleh Regina. Saya akan menambahkan pada modifikasi 2 CTAB. Pada metode CTAB modifikasi 2 itu, waktu inkubasi suspensi sel setelah penambahan buffer TE, SDS 10%, dan proteinase K dengan NaCl 5 molar dan buffer CTAB itu adalah 30 menit. Pada metode ini, kualitas dan kuantitas DNA yang didapatkan itu relatif lebih baik dibandingkan dengan CTAB modifikasi 1 begitu. Terima kasih. Maaf, Ulisa, jadi setelah ditambahi buffer TE itu ditambahi NaCl lalu CTAB begitu? Pada jurnal ini dijelaskan setelah ditambahkan buffer TE, SDS 10% dan proteinase K itu proteinase K dengan NaCl 5 molar dan buffer CTAB begitu, Bu. Oke. Lalu fungsinya SDS ini apa? Coba temannya yang lain menjawab. Permisi, Bu. Iya. Izin menjawab, berdasarkan jurnal yang digunakan di sini dijelaskan SDS dan juga proteinase K dalam penelitian ditambahkan ke dalam buffer ekstrasi atau CTAB ini untuk menonaktifkan nuklease dan juga membantu hidrolisis epitel sehingga DNA dapat terlepas dari inti sel gitu, Bu. Oke, terima kasih untuk Mungkin kelompok ada 3. Untuk selanjutnya saya
lanjutkan untuk presentasi berikutnya ya, karena waktunya singkat, sampai nanti jam 11 saja. Silakan untuk kelompok 5. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan kami, kelompok 5 dari kelas B, untuk mempresentasikan hasil kerja kami mengenai teknik pengambilan sampel, isolasi, serta uji kuantitatif dan kualitatif DNA dari bulu ayam. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Selanjutnya, untuk teknik pengambilan sampel bulu ayam akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Ahmad Hanif Noval akan menjelaskan mengenai teknik pengambilan sampel bulu ayam. Teknik pengambilan sampel secara sederhana dapat dilakukan dengan berbagai bahan biologis ya. Salah satunya ialah sampel bulu ayam beserta folikelnya. Bulu terdiri dari protein keratin yang memiliki struktur kompleks. Mohon maaf, ini oke. Bulu terdiri dari protein keratin yang memiliki struktur kompleks yang terdiri dari batang berongga, kalamus, rakis, dan fane, seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Bulu ayam dapat digunakan sebagai sampel bahan untuk diagnosa dan uji isolasi DNA. Penggunaan sampel bulu ayam atau kalamus telah terbukti di berbagai uji DNA dalam studi molekuler, seperti uji identifikasi suatu gen untuk menentukan jenis kelamin. Bulu ayam memiliki prospek menjadi sumber DNA karena pada pangkal bulunya mengandung banyak folikel secara genetik. Bulu diduga berasal dari epidermal. Dan mengapa yang diambil adalah bulu ayam? Kenapa tidak darah? Karena terutama pada ayam yang berumur muda, itu pengambilan pada bulu ayam itu dapat mengurangi potensi stres dibandingkan menggunakan darah. Seperti itu. Next. Untuk selanjutnya ialah alat dan bahan yang digunakan untuk pengambilan sampel bulu ayam. Untuk alatnya sendiri yakni pinset, kemudian sarung tangan karet atau latex, plastik ziplock, dan ayam. Untuk langkah kerjanya sendiri, yang pertama yakni menggunakan sarung tangan karet. Untuk yang kedua, ayam ditelentangkan, diposisikan terlentang dengan area kloaka menghadap ke atas. Kemudian area tubuh ayam yang akan dicabut bulunya dibersihkan dulu menggunakan tisu steril untuk menghindari debu dan juga kontaminasi. Kemudian bulu ayam serta folikelnya dicabut di sekitar dada atau daerah kloaka. Mengapa di daerah dada dan kloaka? Karena berdasarkan literatur, daerah ini memiliki kelimpahan DNA yang banyak. Kemudian folikel bulu ayam disimpan di dalam plastik ziplock, dan plastik ziplock kemudian diberi label dan sampel disimpan serta siap diisolasi. Next. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Safia Adi Vanilla. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode isolasi DNA menggunakan Norton Buffer Lysis PCI. Sebelumnya, pada isolasi DNA terdapat dua metode yang dapat digunakan. Yang pertama yaitu isolasi dengan Norton Buffer PCI, dan yang kedua adalah dengan metode Chilex. Lalu untuk kedua metode, alat yang digunakan meliputi mikrotube atau Eppendorf tube, lalu mikropipet, mesin vortex, dan spektrofotometer. Kemudian bahan atau reagen yang digunakan meliputi proteinase K, buffer lysis yang terdiri dari tris HCl pH8 dan 2% natrium duodesil sulfat. Kemudian ada larutan PCI, kloroform isoamil alkohol dengan perbandingan 24:1, NaCl 2 molar, silex 5%, dan detriotritol 0,05 molar. Kemudian untuk langkah isolasi, yang pertama yaitu sebagian bulu pangkal dipotong, kemudian dimasukkan ke dalam mikrotub 1,5 ml, ditambahkan dengan 500 mikrolit buffer lysis dan proteinase K sebanyak 175 gram per mililiter. Kemudian diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama semalam, disentrifugasi pada 13.000 rpm selama 10 menit. Kemudian supernatant yang dihasilkan ditambahkan dengan 700 mikrolit PCI pada mikrotub yang baru. Kemudian di vortex selama 30 detik, lalu diinkubasi pada icebox selama 10 menit. Kemudian selanjutnya, langkah selanjutnya yaitu supernatant disentrifugasi kembali pada 13.000 rpm selama 5 menit, kemudian ditambahkan dengan 600 mikrolit kloroform isoamil alkohol di vortex selama 30 detik dan diinkubasi kembali dalam icebox selama 10 menit.
Kemudian disentrifugasi kembali pada 13.000 rpm selama 3 menit, lalu supernatant dihasilkan dipindahkan ke mikrotub yang baru. Kemudian ditambahkan etanol sebanyak 2 kali volume supernatant dan juga ditambahkan dengan 50 mikrolit NaCl. Kemudian diinkubasi dalam freezer selama 15 menit. Selanjutnya yaitu disentrifugasi kembali pada 13.000 rpm selama 10 menit. Lalu pada langkah kali ini yang digunakan adalah pelet dan supernatannya dibuang. Kemudian pelet ditambahkan 500 mikrolit etanol 70%, disuspensikan, kemudian diinkubasi dalam freezer selama 15 menit. Kemudian disentrifugasi kembali pada 13.000 rpm selama 10 menit. Supernatan dibuang hingga tidak ada etanol yang tersisa. Kemudian pelet ditambahkan dengan 25 mikrolit tris EDTA atau TE untuk pengenceran. Kemudian dapat dilakukan uji kualitatif dan kuantitatif. Untuk metode yang kedua yaitu metode Chilex. Yang pertama, bulu pangkal dipotong dan dimasukkan ke dalam Eppendorf tube atau mikrotub 1,5 mili. Kemudian ditambahkan dengan 200 mikrolit larutan Chilex 5%, 2 mikrolit proteinasa K 10 mg per mililiter, dan juga 18 mikrolit 0,05 ditriotreitol 0,05 molar. Kemudian diinkubasi selama 4 jam pada suhu 56 derajat Celcius dan divortex setiap 30 menit. Kemudian dimasukkan ke dalam air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius selama 8 menit, kemudian dihomogenkan selama 30 detik. Kemudian disentrifugasi pada kecepatan 13.000 rpm selama 3 menit. Lalu hasilnya sebanyak 200 mikrolit supernatan dipindahkan ke Eppendorf tube yang baru dan dapat dianalisis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya, saya Adinda Nabila akan menjelaskan mengenai uji kuantitatif DNA. Uji konsentrasi DNA dilakukan dengan metode spektrofotometri. Pengaturan pertama dilakukan dalam skala nanogram untuk mengukur DNA dan kemudian dimasukkan pelarut isolat bersih sebagai belangko berupa TE. Kemudian dimasukkan 2 mikrolit sampel yang akan diukur konsentrasi DNA-nya. Pengukuran konsentrasi dilakukan dengan menghitung densitas pada panjang gelombang 260 nanometer dan kemudian dimasukkan ke dalam persamaan konsentrasi DNA seperti yang tertera pada slide. Kemurnian DNA berada pada rasio panjang gelombang 260 dan 280, di mana panjang gelombang 280 nanometer ini adalah untuk konsentrasi protein, sedangkan yang 260 nanometer adalah untuk konsentrasi DNA. Apabila hasil berada pada kisaran 1,8 hingga 2, maka DNA dapat dianggap murni. Berdasarkan metode yang telah dilakukan, didapatkan hasil seperti yang ada pada gambar 1. Gambar 1 merupakan diagram yang menunjukkan konsentrasi DNA hasil isolasi dengan metode Chilex dan buffer lysis PCI. Konsentrasi DNA yang terbaca oleh mesin nanodrop dengan metode Chilex lebih tinggi dibandingkan dengan metode PCI. Rata-rata konsentrasi yang dihasilkan dengan metode PCI masing-masing adalah 4,1, 8, 7, 9,3, dan 23,3 nanogram per mikrolit. Sedangkan pada metode Chilex adalah 166,2, 277,8, 301,0, 318,3, dan 404,3 nanogram per mikrolit. Hal ini dapat disebabkan karena isolat hasil metode Chilex keruh dan tidak ada proses pemurnian DNA, sehingga masih ada material lain atau sisa-sisa sel. Material yang dapat menyerap cahaya dengan panjang gelombang 260 juga mempengaruhi pembacaan konsentrasi DNA oleh alat nanodrop. Semakin tinggi berat bulu, semakin tinggi pula konsentrasi DNA yang terukur. Berikutnya, gambar 2 merupakan diagram yang menunjukkan kemurnian DNA yang dihitung berdasarkan rasio optical density 260 banding 280. Rata-rata kemurnian yang dihasilkan pada metode PCI masing-masing adalah 1,8, 1,6, 1,7, 1,7, dan 1,8. Sedangkan pada metode Chilex adalah 0,72, 0,72, 0,73, 0,75, dan 0,76. Pada metode Chilex, banyak isolat DNA yang tercampur dengan protein karena tidak ada proses pengendapan protein dan tidak ada proses pemurnian DNA, sehingga hasil nilai kemurniannya lebih rendah dibandingkan dengan metode PCI. Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya,
disebutkan bahwa isolasi metode CELEX tidak mampu menghilangkan semua komponen seluler dan kontaminan reagen lainnya. Sehingga dalam beberapa proses amplifikasi bisa jadi tidak ada amplikon yang dihasilkan. Amplikon sendiri adalah DNA target yang telah digandakan. Hasil uji kemurnian ini menunjukkan bahwa berat bulu yang lebih tinggi umumnya tidak mempengaruhi kemurnian isolat dari bulu. Next. Berikutnya adalah mengenai uji kualitatif. Uji kualitatif DNA pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan elektroforesis dari sampel-sampel hasil isolasi metode PCI dan CELEX, serta dilakukan juga uji PCR untuk validasi DNA pada sampel. Sebagai pengantar, elektroforesis adalah metode yang banyak digunakan dalam pemisahan dan analisis makromolekul seperti protein, enzim, DNA, dan RNA. Molekul yang diberi muatan elektroforesis bergerak melalui larutan buffer dari kubu negatif ke kubu positif. Konsentrasi pH buffer, temperatur, dan kekuatan medan listrik dapat mempengaruhi kecepatan pergerakan molekul. Molekul dengan ukuran dan massa yang lebih kecil akan melaju lebih cepat daripada molekul dengan ukuran dan massa yang lebih besar. Matriks gel agar-agar dalam hal ini bermanfaat sebagai penyaring bergradian untuk memisahkan DNA berdasarkan ukurannya. Pada penelitian yang kami acu, tidak dijelaskan mengenai tahapan elektroforesis serta konsentrasi gel agar-agar yang digunakan. Namun, umumnya gel agar-agar yang digunakan untuk uji elektroforesis adalah 0,8 sampai 1%. Gel agar-agar ini disiapkan dengan memanaskan bubuk agarosa dengan TBE hingga mendidih, lalu ditambahkan dengan PTBR. Campuran tersebut kemudian dituang pada cetakan yang telah dipasang sisir. Bila telah mengeras, gel dan cetakannya dimasukkan ke dalam chamber dan dituang TBE buffer hingga gelnya terendam. Kemudian dimasukkan DNA dan loading die dengan perbandingan 1:1 pada masing-masing sumuran. Kemudian dihubungkan elektroda dengan power supply yang akan dinyalakan selama 1 hingga 2 jam. Setelah selesai, gel dipindah ke UV transilluminator dan diamati hasilnya. Untuk validasi DNA, amplifikasi DNA dilakukan dengan menggunakan target primer dari ayam. Sebanyak 5 mikrolit isolat template DNA dimasukkan ke dalam reaksi amplifikasi. Dengan suhu denaturasinya adalah 95 derajat Celcius selama 45 detik, suhu annealing 53 derajat Celcius selama 60 detik, dan suhu elongasi 72 derajat Celcius selama 45 detik. Selanjutnya, gambar 3 menunjukkan perbandingan elektroforesis gel agarosa dari isolat DNA yang menggunakan metode PCI dan metode CELEX sebagai template-nya. Elektroforesis menunjukkan hasil berupa visualisasi fragmen-fragmen sampel DNA. Dari hasil tersebut, tampak bahwa isolasi DNA dari metode PCI tidak menunjukkan adanya smear, sedangkan dari metode CELEX menghasilkan smear. Smear yang ada pada metode CELEX kemungkinan merupakan sisa protein yang tidak dibersihkan, sehingga dapat dikatakan bahwa metode isolasi DNA dari sampel bulu yang lebih akurat adalah yang isolasinya dilakukan dengan menggunakan metode PCI. Dari penjelasan-penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa konsentrasi DNA dari isolat dengan metode CELEX lebih tinggi daripada metode buffer lysis PCI. Sedangkan rasio kemurnian metode PCI lebih tinggi dibandingkan dengan metode CELEX. Dan juga isolat yang dihasilkan dari kedua metode tersebut dapat digunakan sebagai template untuk amplifikasi pada PCR. Next. Baik, berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok 5. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan apabila ada pertanyaan kami persilakan. Ya, terima kasih untuk presentasinya. Silahkan untuk teman-temannya. Izin bertanya, Bu. Ya, namanya? Perkenalkan, nama saya Daniel Sirait dari kelas Biologi A. Sebelumnya tadi di slide teknik sampling dikatakan bahwa pengambilan sampel DNA diambil menggunakan bulu ayam, bukan dari darahnya karena menghindari stres. Nah, apakah ada bedanya hasil dari sampel DNA yang diambil dalam kondisi stres dan yang tidak stres secara molekuler, atau hanya berbeda dalam sulit atau mudahnya pengambilan sampel DNA tersebut? Seperti itu, Bu Dewi. Terima kasih. Ya, terima kasih Daniel atas pertanyaannya. Saya Lydia Agahari dari kelompok 5, izin menjawab. Yang dimaksudkan agar ayam tidak stres adalah karena umumnya
penentuan DNA di sini dimaksudkan untuk mengetahui apakah jenis kelamin dari ayam tersebut. Karena penggunaan teknik sampling menggunakan bulu ini digunakan pada ayam yang masih kecil atau dari yang berusia juvenil. Menghindari stres karena memang ayam yang akan dibesarkan tersebut akan digunakan untuk diproduksi untuk diperjualbelikan sehingga tidak boleh stres. Begitu tujuannya, Daniel. Apakah ada teman dari kelompok 5 yang ingin menambahkan atau Daniel ingin kembali bertanya? Ya, saya Gina izin untuk menambahkan jawaban dari Lydia. Jadi selain karena itu tadi yang disebutkan Lydia, jadi pengambilan sampel bulu ayam ini juga karena pada ayam yang berukuran kecil itu biasanya memiliki pembuluh darah yang juga kecil, jadi itu lebih sulit untuk dilakukan pengambilan sampel darah. Makanya lebih baik untuk digunakan lebih baik untuk diambil sampel bulu daripada digunakan sampel darah seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Berarti kesimpulannya diambil sampel bulu supaya tidak stres karena alasan teknis ya, bukan alasan hasil molekuler. Terima kasih teman-teman. Sudah cukup. Iya Daniel, jadi kalau misalnya mau mengambil sampel ayamnya itu dari berbagai daerah gitu kan. Kalau kita mengambil dagingnya kan kadang-kadang terlalu berat dan mungkin jumlahnya itu tidak sebanyak kalau kita mengambil ini bukan bulu ya, tapi folikelnya yang diambil. Jadi dipastikan bulunya itu ada folikelnya. Jadi kalau pengambilan sampel itu kalau untuk yang folikel, jadi kalau dari lab itu sudah menyiapkan buffernya yang sudah ditaruh di mikrotub gitu, terus kemudian dilabeli, nanti tinggal ambil bulu dan folikelnya, bagian folikelnya dipotong, langsung masukkan di tub itu, dilabeli, kemudian dimasukkan ke dalam box yang sudah ada esnya dan bisa digunakan atau dibawa ke lab gitu. Jadi lebih efektif ya, efektif dan efisien kalau kita mengambil sampelnya berupa folikel. Toh yang diambil itu adalah kalau kita itu mengamati gen dari seluruh bagian dari ayam itu kan gennya sama, hanya ekspresinya yang berbeda. Jadi bisa digunakan untuk misalnya profiling genomik untuk ayam dan seterusnya. Untuk selanjutnya saya silakan asisten jika ada komentar atau apa. Jika tidak ada komentar dari asisten, terima kasih untuk kelompok ini. Saya lanjutkan untuk kelompok selanjutnya. Silakan dipresentasikan. Silakan dimulai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 praktikan biologi molekuler kelas B. Pada kesempatan kali ini akan melakukan presentasi hasil praktikum biologi molekuler topik DNA saliva. Anggota kami yang pertama ada Anabilah Amalia Zahra, kemudian saya sendiri Maureen Ardina, Heni Sukma, Syauki Bagus, Ajeng Hanum, Novia Nabila, Anggita Rizky, Larissa Khairina, Sylvi Zakiatul, Wanda Karismatul, Aisyah Fatmaranti, Nifda Nurika, dan Sheila Fatina Sari. Selanjutnya. Baik, deoksiribonukleik acid atau yang lebih dikenal sebagai DNA merupakan suatu asam nukleat yang memiliki peran penting bagi makhluk hidup. DNA pada manusia umumnya banyak ditemukan pada mitokondria dan inti sel dan tersebar hampir di seluruh tubuh manusia.
Peranannya yang sangat penting bagi berbagai mekanisme dalam tubuh manusia membuat analisis DNA penting dilakukan untuk kepentingan tertentu. Salah satu faktor keberhasilan dalam penelitian DNA diantaranya adalah pada metode pengambilan sampel. Metode pengambilan sampel DNA yang tepat akan mendukung hasil isolasi DNA yang lebih baik. Pengambilan sampel diikuti dengan isolasi DNA yang bertujuan untuk memisahkan DNA dari bahan lain seperti protein dan RNA. Analisis DNA selanjutnya dapat dilakukan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Salah satu sumber DNA yang banyak digunakan adalah saliva yang mengandung sel leukosit dan sel epitel yang telah terkelupas dari inang. Pertimbangan penggunaan saliva dalam isolasi DNA diantaranya adalah cara pengambilannya yang mudah karena tersebar di seluruh rongga mulut, pengumpulannya yang bersifat non-invasif, serta kemungkinan infeksi silang yang lebih kecil. Kemudian, kemudahan koleksi saliva dan juga keberhasilan isolasi DNA dari saliva ini akan sangat bermanfaat misalkan pada kajian-kajian forensik. Selanjutnya, berikut merupakan rumusan masalah pada praktikum topik ini, sehingga tujuan dari praktikum biologi molekuler topik DNA saliva ini adalah untuk mengetahui teknik pengambilan sampel dan isolasi DNA saliva, serta untuk mengetahui uji kuantitatif sekaligus kualitatif dari hasil isolasi DNA saliva. Selanjutnya, Baik, selanjutnya yaitu teknik pengambilan sampel saliva. Langkah pertama, praktikan terlebih dahulu meminta persetujuan kepada probandus yang dituju mengenai pengambilan sampel air liur atau saliva. Kemudian dipastikan probandus tidak makan, minum, merokok, mengunyah permen, dan lain-lain. Tiga puluh menit sebelum pengambilan sampel untuk memperoleh akurat. Kemudian probandus diminta meludah ke cawan Petri baik, mungkin karena salah satu rekan kami terdapat kendala, saya akan melanjutkan presentasi terkait pengambilan sampel saliva. Mungkin akan saya ulang sedikit. Yang pertama, praktikan mohon izin kepada probandus untuk mengambil sampel saliva, kemudian dilakukan probandus diminta untuk meludah ke cawan Petri steril sekali pakai. Yang perlu diperhatikan untuk probandus adalah tidak makan, minum, merokok, mengunyah permen, dan lain-lain selama 30 menit sebelum pengambilan sampel untuk memperoleh hasil yang lebih akurat. Kemudian sebanyak 2 ml saliva dipindahkan dari cawan Petri ke dalam vial steril dengan pipet steril dan sampel disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius hingga penggunaan lebih lanjut. Selanjutnya, terdapat isolasi DNA saliva yang terdiri atas 3 prinsip meliputi pelisisan, purifikasi, dan presipitasi. Pelisisan dilakukan untuk memecah dinding sel atau jaringan yang akan diisolasi DNA-nya. Kemudian tahap purifikasi dilakukan untuk memisahkan debris sel dari larutan DNA, dan tahap presipitasi dilakukan untuk memisahkan DNA dengan residu lainnya. Teknik isolasi DNA ini dapat dilakukan dengan cara sederhana sebagai berikut. Selanjutnya, Ya, selanjutnya yakni buat isolasi DNA saliva, di mana langkah pertama yakni menyiapkan larutan garam dengan melarutkan garam dan ke dalam air lalu diaduk sampai homogen. Di mana garam ini berperan sebagai larutan buffer untuk menjaga struktur DNA selama proses pelisisan dan purifikasi serta mencegah aktivitas enzim pendegradasi DNA. Lalu tahap kedua yakni probandus diminta berkumur selama kurang lebih 1 menit menggunakan larutan garam yang telah disiapkan untuk mendapatkan saliva yang terlarut di dalam air. Lalu larutan kemudian dimasukkan kembali ke dalam wadah. Untuk langkah ketiga, dilakukan penambahan deterjen, di mana deterjen cair ini berfungsi sebagai sodium dodesil sulfat atau SDS yang membantu proses pelisisan dan menarik DNA dari sel agar terpisah dan larut dalam air. Selain itu, deterjen berperan mengurangi aktivitas enzim nuklease yang merupakan pendegradasi DNA.
Langkah keempat yakni ditambahkan alkohol 70% dalam keadaan dingin ke dalam larutan, di mana larutan alkohol ini berfungsi sebagai proses presipitasi terkait pemadatan atau penggumpalan DNA dalam larutan saliva. Lalu larutan kemudian diinkubasi dengan sempurna agar DNA dapat menggumpal. Kemudian tusuk gigi dimasukkan ke dalam larutan saliva dan dilakukan spoil atau mengaduk halus untuk mendapatkan gumpalan DNA yang terbentuk. Jadi hasil dapat diamati. Next. Ke uji kuantitatif DNA, di mana dilakukan pengambilan 5 mikroliter sampel DNA, lalu ditambahkan dengan 995 mikroliter air sebagai dengan faktor dilusi 200, lalu dihomogenkan. Setelah itu nilai absorbansi diukur menggunakan spektrofotometer pada panjang gelombang 260 nanometer, dan nilai konsentrasi dapat dihitung sesuai dengan rumus seperti berikut, di mana DNA itu menyerap cahaya pada panjang gelombang 260 nanometer melewati residu adenin, sedangkan protein menyerap cahaya pada panjang gelombang 280 nanometer melalui residu triptofan, sedangkan fenol menyerap sinar UV pada panjang gelombang 270 sampai 275 nanometer. Di mana optical density itu pada panjang gelombang 260 sampai 280 nanometer harus berada pada kisaran 1,6 sampai 2 untuk isolat DNA yang dikategorikan sebagai DNA murni. Larutan yang memiliki rasio di bawah 1,6 dianggap terkontaminasi protein maupun fenol, sedangkan larutan yang memiliki rasio di atas 2 dikategorikan sebagai RNA, karena RNA itu pada absorbansi 260 atau 280 memiliki nilai 2 sampai 2,3. Next. Ya, memasuki uji kualitatif DNA, di mana uji kualitatif DNA dapat digunakan dengan metode PCR atau polymerase chain reaction. Keberadaan DNA dan RNA ini akan dideteksi oleh PCR melalui teknik amplifikasi atau perbanyakan, di mana amplifikasi gen yang digunakan yakni short tandem repeat atau STR marker F13, yakni dilakukan persiapan sampel saliva yang akan di-running dengan PCR menggunakan DNA thermocycler PTC100. Teknik PCR digunakan untuk mengamplifikasi STRF13 untuk menguji kualitas DNA saliva. Lalu hasil running PCR dilakukan elektroforesis, di mana pertama dilakukan pembuatan gel agarosa 2% dengan mencampurkan 0,6 gram serbu agarosa ke dalam 30 ml Tris buffer EDTA ke Erlenmeyer, lalu dipanaskan dalam microwave selama 45 detik sampai mendidih. Kemudian dilakukan penambahan 2 mikroliter etidium bromida dan dikocok sampai homogen, lalu didinginkan pada suhu kamar. Setelah larutan agar dingin, maka cairan gel dituang ke cetakan gel elektroforesis dengan menggunakan sisir gel dengan jumlah sisir 17 sumur. Lalu pada dari produk amplifikasi sebelumnya itu dimasukkan sebanyak 10 mikroliter dan dicampur dengan 2 mikroliter larutan loading dye. Setelah tercampur, masing-masing dimasukkan ke dalam sumur gel agarosa 2% yang telah terendam dalam tangki yang berisi tris acetic acid buffer EDTA. Lalu dimasukkan juga 4 mikroliter marker DNA 100 base pair ke dalam sumur gel agarosa di dekat kontrol tip. Kemudian dilakukan elektroforesis selama 40 menit dengan tegangan konstan yakni 100 volt. Setelah 40 menit proses elektroforesis dihentikan dan gel diangkat untuk diamati di bawah UV transilluminator. Next. Ya, untuk kesimpulannya, DNA merupakan materi genetik yang berperan penting dalam pewarisan sifat dan terdapat hampir di seluruh tubuh manusia termasuk saliva. Isolasi DNA merupakan tahap sebelum dilakukan analisis DNA, yakni terdapat 3 tahap analisis, meliputi pelisisan dinding sel, pemisahan DNA dengan molekul lain, dan presipitasi DNA. Di mana untuk uji kualitatif dan uji kuantitatif DNA itu diperlukan DNA yang murni. Selanjutnya, teknik pengambilan sampel saliva dilakukan dengan metode spitting, yakni responden diinstruksikan untuk meludah pada cawan Petri dan sampel yang disimpan pada suhu minus 20 derajat Celcius. Sedangkan untuk uji kuantitatif, DNA dilakukan dengan pembacaan nilai absorbansi pada panjang gelombang 260 nanometer dan nilai kemurnian DNA itu berkisar antara 1,8 sampai 2. Sedangkan untuk uji kualitatif DNA dilakukan dengan analisis PCR dan visualisasi dengan elektroforesis dan diwarnai dengan ETBR atau etidium bromida.
Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi hasil praktikum topik DNA Saliva yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya persilahkan teman-temannya untuk jika ada yang ditanyakan, silakan. Permisi Ibu. Ya, silakan. Iya, perkenalkan saya Triandari dari kelas A, izin bertanya. Jadi untuk metode pada penambahan deterjen tadi itu, untuk perbandingan antara larutan garam dengan deterjennya itu berapa ya? Dan untuk kriteria probandus sendiri, apakah ada syarat khusus, misalnya probandus tidak boleh memiliki luka pada bagian mulutnya atau seperti apa? Terima kasih. Baik, saya Wanda Harisma izin menjawab pertanyaan yang pertama itu tadi kadar deterjen sama garam ya. Untuk garamnya sendiri sekitar 1 sendok makan dan deterjennya sendiri itu juga sekitar 1 sendok makan begitu. Saya Novia izin menambahkan untuk yang ketentuan probandus apabila memiliki luka itu lebih baiknya dicari probandus yang tidak memiliki luka di dalam mulutnya karena apabila terdapat luka maka dapat mempengaruhi dari hasil sampel yang diperoleh sehingga sampel yang diperoleh tidak akurat. Seperti itu. Terima kasih. Ya, jadi saya tambahi ya untuk untuk probandus itu, untuk kan ini namanya itu kan sampelnya itu adalah sampel manusia ya. Jadi harus ada namanya itu persetujuan. Ada persetujuannya untuk diambil sebagai sampel apa tidak seperti itu. Nah, kemudian itu dalam proses penelitian maupun praktikum itu sebenarnya ada namanya ethical clearance. Ada lay etiknya atau tata cara dan etikanya dalam menggunakan sampel itu baik sampel hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Terutama pada manusia ini lebih strict ya. Nah, jadi harus meminta persetujuan dulu, terus kemudian biasanya kalau ini juga bisa disebut sebagai uji klinis atau kalau uji klinis kan juga menggunakan sampel manusia. Nah, apa itu probandusnya manusia? Jadi setelah diberikan persetujuan, itu sebelum persetujuan itu diberikan kuesioner. Nah, kuesionernya itu ada kriteria yang mencakup kriteria-kriteria. Misalnya ada pertanyaan umurnya berapa. Jadi terus kemudian kalau dalam DNA ini tadi dikatakan tidak boleh ada luka atau apa, itu juga dimasukkan pernah mengalami sariawan apa tidak dalam waktu dekat ini atau gimana gitu. Nah, takutnya apa sih kalau misalnya sariawan itu nanti khawatirnya yang diisolasi itu ada bukan DNA dari manusia itu, tapi yang diisolasi adalah DNA bakterinya. Nah, terima kasih untuk kelompok ini. Selanjutnya, ini keempat apa kelima ini tadi? Kelompok 5, Ibu. Berarti sudah selesai ya? Mohon maaf, Bu. Maksud kami kelompok 7. Oh iya, kelompok 7 berarti selanjutnya kelompok 9 ya? Iya, permisi Bu izin share screen ya Bu. Iya.
Oh ya, jangan lupa untuk mengisi presensi dan juga presensi yang ada di SIAM. Jadi presensinya ada 2 ya. Untuk presensi yang ada di kolom chat dan juga presensi yang ada di SIAM. Kalau presensinya di SIAM nanti dosennya tidak bisa memberikan nilai dan otomatis kalau kurang dari 80% ini langsung tidak bisa mengikuti UAP nanti. Jadi jangan lupa diisi presensi di SIAM-nya. Silakan dimulai kelompok. Setelah ini masih ada lagi nggak? Kelompok izin menjawab, kelompok 9 insya Allah yang terakhir Bu untuk yang sampel DNA. Oke, terima kasih. Silakan dilanjutkan. Apakah suara saya masuk? Sudah. Selamat pagi kakak-kakak asisten praktikum dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 9 kelas C akan presentasikan mengenai koleksi sampel, isolasi DNA, uji kualitatif dan kuantitatif DNA. Dengan anggota kelompok kami sebagai berikut. Next. Sebentar ya, agak lemot, mohon maaf. Baik, deoksiribonukleik acid atau yang lebih dikenal dengan DNA adalah salah satu materi biomolekul inti dari makhluk hidup termasuk juga pada manusia. Pengambilan sampel DNA ini sering dilakukan untuk menjadi sumber informasi dalam mengidentifikasi sesuatu. DNA ini terdapat pada seluruh jaringan dan cairan tubuh, contohnya darah. Darah merupakan salah satu spesimen yang sering digunakan dalam pemeriksaan DNA karena darah merupakan salah satu sumber DNA terbaik dari tubuh yang dapat diidentifikasi dan mudah untuk didapatkan. DNA ini didapatkan dari sel darah putih. Koleksi sampel darah dilakukan dengan mengambil sampel darah tepi dengan cara flebotomi. Flebotomi ini adalah tindakan memasukkan jarum ke dalam vena yang umumnya dilakukan untuk mengambil darah yang akan dipakai dalam analisis hematologi, biokimia, atau mikrobiologi. Kemudian, sampel darah tepi dikumpulkan dalam tabung pengumpul darah BD container yang telah berisi K2-EDTA. K2-EDTA ini berfungsi sebagai antikoagulan yang akan menjaga dan mempertahankan bentuk maupun ukuran sel. Next. Tahapan dalam koleksi sampel dengan metode flebotomi adalah sebagai berikut. Pertama, turniket dipasang dengan jarak 3 cm dari lipatan siku. Turniket ini berfungsi untuk mengontrol aliran darah pada vena. Kemudian alkohol swab diusapkan pada bagian yang akan diambil sampel darahnya. Selanjutnya, penutup jarum dibuka dan dihubungkan dengan tabung container dan bagian lainnya dibuka dan disuntikan pada vena. Setelah darah masuk, turniket dilepaskan. Kemudian tabung dilepas setelah kevakuman tabung habis. Lalu pasang kapas kering dan cabut jarum secara perlahan. Selanjutnya, maaf.
Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai metode isolasi DNA. Jadi setelah diperoleh sampel dari darah yang sudah diambil menggunakan metode yang sebelumnya dijelaskan, jadi di sini untuk metode isolasi DNA sendiri itu ada beberapa ya, ada lumayan banyak, tapi di sini pada jurnal yang digunakan lebih fokus pada menggunakan metode salting out. Nah, jadi teknik salting out sendiri itu adalah teknik ekstraksi DNA yang sederhana dan non-toksik dengan tujuan mengisolasi DNA yang dihasilkan itu berkualitas tinggi dari sampel darah. Nah, untuk metode salting out sendiri itu dilakukan dengan menambahkan protein K dan RNase yang ditambahkan setelah diisi sel pada metode salting out. Mungkin untuk metode dijelaskan pada slide selanjutnya. Dan untuk natrium klorida jenuh itu dibutuhkan agar protein mampu mengendap dari larutan tersebut atau terpresipitasi. Kemudian setelah larutan tersebut diperoleh, nanti disentrifugasi dan DNA tersebut dipisahkan dari supernatan melalui pencucian dengan etanol. Next slide. Oke, jadi di sini untuk metode isolasi DNA dengan cell-out method yang ada di jurnal yang kami gunakan, itu yang pertama adalah sampel darah yang telah dikumpulkan itu diambil sebanyak 3 ml dan dicampur dengan 7 ml red cell lysis buffer dingin pada tabung Falcon dan disentrifugasi pada 2500 rpm dengan suhu 4 derajat Celcius selama 5 menit. Nah, untuk kandungan dari red cell lysis buffer itu sendiri antara lain 1,6 molar sukrosa, 5% triton X100, 25 milimolar magnesium klorida heksahidrat, dan 60 milimolar tris hidroklorida. Kemudian supernatan yang mengandung sel darah merah yang telah lisis itu dibuang, dan kemudian warna endapan pelet diamati. Nah, apabila langkah sel lisis tersebut itu masih belum menunjukkan ada warna pink sampai pink muda atau sampai putih, kemudian langkah lisis itu dilakukan ulang terus sampai diperoleh warna pelet menjadi warna pink muda atau sampai putih. Nah, kemudian pelet yang telah disuspensikan kembali, pelet tersebut disuspensikan kembali dengan menambahkan 20 mikroliter dari 1 mg per mililiter proteinase K, 80 mikroliter dari 5 kali proteinase K buffer, 20 mikroliter dari 20% larutan sodium dodecyl sulfat, 155 mikroliter dari sulingan air steril yang mengandung 1 mikrogram per mililiter RNase dan diinkubasi semalaman dengan suhu 37 derajat Celcius. Nah, setelah semalaman tersebut, pada hari selanjutnya seluruh campuran yang telah diinkubasi tersebut diperlakukan dengan 100 mikroliter 5 molar larutan sodium klorida, 250 mikroliter fenol kloroform isopropanol dengan perbandingan volume 1:1 dengan pH 8,05 sampai 8,35. Kemudian campuran dari langkah 5 tersebut di vortex dan disentrifugasi pada 13.000 rpm selama 10 menit. Selanjutnya supernatan yang sudah terpisahkan dari pelet tersebut dipindahkan ke tabung mikrosentrifuge yang mengandung 500 mikroliter absolut etanol. Tabung kemudian dikocok kuat dengan hingga terbentuk gumpalan putih dan selanjutnya disentrifugasi lagi pada 13.000 rpm selama 3 menit. Nah, kelebihan etanol absolut dibuang dan pelet dicuci dengan 500 mikroliter etanol 70%. Kemudian pelet tersebut disentrifugasi kembali lagi pada 13.000 rpm selama 2 menit dan etanol 70% dengan berlebih itu dibuang dan pelet selanjutnya dikering anginkan selama 5 menit pada suhu kamar. Nah, terakhir pelet diresuspensikan dengan 100 mikroliter 1 kali buffer TE. Next slide. Nah, kemudian setelah pelet tersebut diperoleh, kita dapat melakukan uji kuantitatif maupun kualitatif. Namun pada di sini mungkin kita akan fokus pada kuantitatif terlebih dahulu dengan menggunakan spektrofotometer. Nah, prinsip atau dasar yang dapat digunakan sehingga DNA ini dapat diuji menggunakan spektrofotometer dikarenakan yang pertama, DNA tersebut dapat menyerap sinar UV dari spektrofotometer karena ada basa purin dan basa pirimidin. Nah, kemudian yang kedua, pita ganda DNA yang itu mampu menyerap UV pada panjang gelombang 260 nanometer dan kontaminan protein itu mampu menyerap UV pada panjang gelombang 280 nanometer. Nah, kemudian DNA tersebut diukur melalui perhitungan nilai absorbansi pada panjang gelombang 260 dan panjang gelombang 280 nanometer. Nah, setelah diukur tersebut melakukan dengan perbandingan tersebut, nanti akan diperoleh nilai kemudian DNA yang paling bagus itu sekitar 1,8 sampai 2,0. Nah, untuk menghitung konsentrasi DNA sendiri itu menggunakan rumus yang ada di bawah tersebut. Itu rumusnya itu adalah konsentrasi DNA sama dengan panjang nilai absorbansi pada 260 nanometer kali 50 kali faktor pengenceran. Nah, untuk keterangannya pada A260 itu adalah nilai absorbansi pada 260 nanometer dan
50 sendiri itu merupakan larutan dengan nilai absorbansi 1,0 sebanding dengan 50 mikrogram untai ganda DNA per mililiter. Next slide. Ya, saya Aura Syarifah akan menjelaskan masalah hasil yang didapat pada artikel jurnal menurut uji kuantitatif DNA. Jadi di sini seperti yang tadi dijelaskan oleh teman saya menggunakan komparasi ya perbandingan dengan DNA kit. DNA kit yang pertama adalah DNA kit dari QIA-AMP Blood Mini Kit, lalu ada yang kedua adalah NA Pure LC, lalu yang ketiga adalah Mac-Tracian Magnus or DNA Common Kit 200N. Nah, dari masing-masing hasil dari kuantitatif ini bisa dilihat bahwa metode yang diterapkan oleh paper ini, yang telah diterapkan oleh paper ini, yang mencoba untuk diterapkan dengan harga yang murah, itu ternyata masih bisa berkompetisi dengan DNA kit yang sudah disiapkan oleh beberapa contoh yang ada pada slide begitu. Nah, untuk kemurnian daripada nilai dari DNA ini juga sangat bersaing ya 1,6 sampai 1,86, lalu yang menggunakan metode yang salting out tadi. Selanjutnya adalah yang pertama, konsentrasi DNA hasil dari isolasi berkisar antara 102 sampai dengan 305 nanogram per mikroliter. Lalu yang selanjutnya adalah nilai absorbansi berkisar seperti yang saya sebutkan tadi adalah 1,604 sampai 1,861. Nah, nilai absorbansi dari 1,6 ini saya pernah baca di salah satu literatur itu menunjukkan bahwa ini merupakan batas bawah daripada pembacaan nilai absorbansi dari sampel darah begitu. Jadi ini masih bisa disebut sebagai sampel darah yang masih baik, tapi masih terdapat beberapa kontaminan begitu. Nah, untuk nilai absorbansi yang terlalu jauh daripada 1,6 dan 1,8 ini terkontaminasi dengan protein-protein yang lainnya. Nah, di sini juga dihitung metode dengan Genomic Quality Number atau GQN. Nah, dalam GQN ini nilai 1 menandakan bahwa DNA-nya itu sangat tidak intact atau sangat terdegradasi, dan 10 menandakan bahwa DNA-nya sangat intact atau DNA-nya masih utuh begitu. Lalu konsentrasi DNA memiliki hubungan yang linear dengan nilai absorbansi. Semakin banyak nilai DNA yang terdapat pada sampel yang terkontain, maksudnya semakin banyak DNA dalam sampelnya itu berarti nilai absorbansinya semakin besar. Lalu DNA genom yang diisolasi menggunakan protokol yang ditingkatkan mampu memberikan kuantitas dan kualitas DNA yang baik. Berikut merupakan salah satu contoh dari nilai absorbansi pada 5 sampel DNA-nya. Sebenarnya sampelnya ada 100 begitu. Dan untuk GQN-nya berkisar antara 8 sampai 9. Nah, selanjutnya adalah Automatic Capillary Electrophoresis System. Nah, alat ini digunakan untuk menguji kualitas DNA genomik yang direpresentasikan melalui nilai Genomic Quality Number dengan skala 1 sampai 10. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa apabila nilai GQN nanti rendah, maka DNA genomik itu sudah terdegradasi banyak ya. Sebaliknya, GQN yang tinggi menandakan bahwa DNA genomiknya memiliki genom yang utuh. Nah, metode ini digunakan untuk memisahkan dan mengidentifikasi fragmen darah berlaber fluoresan dengan melewatinya melalui kapiler yang sangat tipis dengan voltase tertentu. Nah, ini nantinya fragmen DNA yang terkecil nanti akan bergerak dengan cepat, sedangkan fragmen DNA yang panjang itu akan bergerak lambat. Nah, hasil pembacaan relative fluorescence units itu terdapat pada gambar yang ada di sebelah kanan dan disajikan dalam bentuk elektroferogram dengan puncak-puncak yang dapat dianalisis. Nah, selanjutnya adalah uji kualitatif dari DNA. Nah, uji kualitatif dari DNA ini memiliki prinsip dasar, yakni memisahkan fragmen-fragmen DNA berdasarkan panjang daripada DNA-nya, panjang daripada si sekuennya itu. Nah, molekul yang bermuatan nanti, karena DNA tadi sudah disebutkan oleh teman saya bahwa bermuatan negatif, nantinya akan bergerak menuju kutub yang positif. Nah,
mobilitas dari fragmen DNA ini dapat menempuh jarak migrasi dengan waktu yang sama. Namun tetap tetap di note bahwa nantinya DNA dengan ukuran yang kecil itu nanti akan bergerak dengan cepat. Nah, ini dibutuhkan loading die dan etidium bromida. Loading die ini digunakan untuk menandakan atau untuk melihat bagaimana migrasi daripada DNA ini menuju ke kutub positif. Lalu untuk etidium bromida ini nantinya akan berinterkalasi dengan pasangan basa dan nantinya akan berpendar begitu di bawah penyinaran sinar ultraviolet. Nah, pada paper disebutkan bahwa pemisahan dalam tabung kapiler yang direndam dalam larutan running tadi sebenarnya sama, memiliki prinsip yang sama dengan elektroforesis dari gel elektroforesis seperti biasanya yang kita lakukan pada saat praktikum. Lalu ini juga yang kelebihannya adalah memiliki jendela deteksi. Jadi nantinya hasil dari mobilitas ini bisa terbaca begitu sebagai hasil dari yang tadi, yang slide sebelumnya. Nah, berikut merupakan contoh hasil kualitatif dari kualitatif DNA dari elektroforesis gel agarosa. Nah, uji kualitatif DNA dengan metode elektroforesis akan menggambarkan voltase kontras pita seperti yang ada di gambar yang tertera pada slide. Nah, ini nantinya akan dipisahkan berdasarkan seberapa lama dan seberapa besar voltase daripada pemisahan dari uji kualitatif ini. Voltase yang bisa digunakan adalah 100 volt, lalu untuk waktunya adalah 60 menit, begitu. Lalu selanjutnya, ya, berikut merupakan daftar pustaka yang kami acu dalam membuat presentasi ini. Mungkin sekian dari presentasi kelompok 9. Saya kembalikan lagi ke Bu Dewi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas presentasinya. Saya lanjutkan untuk tanya jawab. Teman-temannya ada yang bertanya enggak? Saya ingin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Iya, saya Nurila Homsiyah dari kelas C. Tadi dijelaskan pada bagian metode pengambilan sampel digunakan K2-EDTA sebagai antikoagulan. Nah, pertanyaan saya, apabila konsentrasi koagulan ini terlalu banyak, bagaimana dampaknya pada sampel darah dan cara mengatasi agar sampel darah yang tadi diambil itu masih bisa digunakan? Selanjutnya, apakah bisa menggunakan jenis antikoagulan selain K2-EDTA? Apakah pertanyaan saya bisa dipahami? Baik, terima kasih. Silakan dijawab untuk kelompok 9. Ya, Bu. Saya izin menjawab. Saya Nur Aini izin menjawab terkait jenis-jenis antikoagulan EDTA yang sering dipakai itu. Jadi untuk jenis antikoagulan EDTA yang sering dipakai itu ada 3. Yang pertama Na2-EDTA, terus juga yang ada di jurnal ini K2-EDTA dan K3-EDTA. Untuk K2-EDTA sendiri emang banyak dipakai dan direkomendasikan karena bentuknya itu semprot kering seperti itu. Sedangkan untuk K3-EDTA itu bentuknya cairan dan memungkinkan terjadinya koagulasi sampel darah itu lebih cepat. Kemudian untuk yang Na2-EDTA itu bentuknya serbuk. Dan untuk penggunaannya sendiri itu harus di sodium terlebih dahulu dalam larutan EDTA. Dan untuk yang Na2-EDTA ini belum tersedia dalam bentuk container, jadi sulit untuk didapatkan. Mungkin untuk pertanyaan yang lain bisa dijawab oleh teman-teman. Terima kasih.
Saya izin menambahkan, saya Nadia Rika, ingin menambahkan bahwa pada dasarnya EDTA sendiri sudah terukur dan dimasukkan dalam tabung vacuum container, sehingga untuk adanya ekses atau berlebihan dari EDTA itu kemungkinannya sangat kecil. Namun berdasarkan jurnal yang saya baca, kelebihan EDTA pada sampel darah dapat mempengaruhi leukosit dan menyebabkan kerusakan pada membran, sehingga mempengaruhi parameter darah yang akan diamati. Saya Michelle izin menambahkan untuk jawaban dari Nadia Rika sendiri. Hal itu EDTA itu mampu menyebabkan kerusakan pada sel-sel karena terkait juga dengan osmolaritas, karena tentunya kalau adanya konsentrasi garam yang lebih tinggi itu akan memicu untuk salah satu krisis seperti itu, sehingga tentunya akan mempengaruhi hasil dan sampel menjadi tidak optimal lagi untuk digunakan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk adik-adik semuanya. Asisten ada yang menambahkan apa enggak sebelum saya akhiri praktikum hari ini? Sudah ada, Mbak. Sudah. Ya. Nah, untuk apa itu? Ini sudah dikirim semua ke emailnya Prof. Laras dan juga email Biomol. Permisi Bu, izin menjelaskan. Ya. Jadinya saya dari koordinator dari PJ itu memutuskan untuk mau bertanya dulu, ini nantinya dikumpulkan kolektif atau secara sendiri-sendiri gitu Bu, biar satu info gitu, makanya kami nunggu presentasi selesai baru ditanyakan biar nggak memakan waktu. Oke, jadi dikirimkan sendiri-sendiri ya. Kalau kelompok dikirimkan salah satu anggota kelompoknya yang apa itu untuk praktikum, gini aja, dikirimkan kolektif per kelas. Untuk yang laporan DNA-nya kemarin juga sekalian kolektif per kelas ya Bu? Iya, iya. Lalu di PPT-nya semuanya ini kan diambil dari jurnal. Tadi kan ada gambar-gambar itu harus direvisi, dikasih sitasi. Kan ada gambar-gambar yang ngambil dari jurnal kan. Nah, tadi itu dari kelompok 1, 3, 5, 7, dan 9 itu masih banyak yang belum disitasi dari jurnalnya itu. Jadi di bawahnya nanti di PPT-nya itu, di bawah gambarnya itu ada apa itu sitasinya. Misalnya nama, koma, tahun berapa gitu. Ya. Baik Bu. Sudah jelas ya? Ini Bu, jadi untuk PPT kelompok ini tetap sendiri-sendiri, tapi untuk laporan DNA yang kemarin telah dikumpulkan itu dikolektifkan menjadi satu kelas ya Bu? Laporannya di laporan DNA kolektif satu kelas, PPT-nya juga. Oh iya Bu. Ini ada yang satu kelompok kelas A dan B apa kelas? Iya, ada yang sendiri? ada yang gabung begitu Bu, karena waktu di awal kan Ibu bilangnya pembagiannya langsung jadi satu angkatan gitu. Oke. Berarti ya ini aja. Nanti di apa itu kalau misalnya ada kelas A dan B ikut kelas A. Kalau B sama C ikut kelas B gitu ya. Yang ngirim. Ya. Sudah jelas ya? Nah, untuk minggu depan. Oh iya, silakan Yudhistira. Untuk minggu depan itu presentasi yang protein dan juga laporan protein. Nah, PPT-nya direvisi sekalian, dikasih sitasi kalau gambarnya diambil dari jurnal. Nah, laporannya, ini nanti jangan tanya-tanya lagi, laporannya itu pengambilan sampel protein bagaimana, kan harus dicari aja di internet itu bagaimana di jurnal. Kemudian diisolasi cara proteinnya bagaimana, kemudian uji kualitatif dan kualitatif, uji kuantitatif saja. Nah, untuk laporannya seperti laporan DNA, ada beberapa itu sebagian besar sudah benar sih yang laporan DNA sudah saya baca. Nah, nanti di apa itu
Ya, seperti itu untuk pembuatan laporan proteinnya ya. Kemudian nanti minggu depan mengumpulkan laporan dan juga laporan protein di kolektif. Laporan proteinnya kolektif. Jadi isinya pengambilan sampel protein, kemudian isolasi protein dan uji kuantitatif protein. Seperti format dan caranya seperti pembuatan laporan DNA. Kemudian yang dikumpulkan lagi adalah PowerPoint kelompok. Nah, nanti semuanya dikirimkan ke PJ aja. Jadi PJ-nya mengirimkan ke asisten, jadi khusus protein, nanti dikolektif satu kelas, di ketua kelasnya masing-masing, kemudian dikirimkan ke emailnya Ibu Sri Widiarti dan juga emailnya Biomol, emailnya asisten. Sudah jelas? Permisi, Bu Dewi. Saya izin bertanya terkait yang laporan praktikum protein yang bagian uji kuantitatif kan ujinya banyak ya, Bu. Itu apa ada minimal, apa harus kita jelaskan semua, Bu? Tidak, nanti kalau misalnya diambil dari hasil review kalian yang kemarin sudah dibuat, itu nggak masalah. Jadi ambil aja kalau, kan ini kan sebenarnya itu kumpulan dari semua, dari topik protein kan ya. Jadi kalau tugas-tugas kalian itu sudah mengerjakan, pakai itu lagi dimasukkan juga nggak masalah, gitu. Jadi tidak perlu ngulangi lagi, jadi tidak, sudah lebih enteng tinggal edit-edit aja. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Nah, jika tidak ada, terima kasih atas waktunya. Saya tutup untuk praktikum hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin ya, jika ada yang kurang berkenan. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.